Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis di acara Bundo pada malam hari ini. Dan sebelum itu kami selalu mendoakan seluruh penonton setia kami selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, khususnya yang berada di Kota Batam. Pada malam hari ini saya ditemani oleh seorang Bundo yang sangat luar biasa dan sudah tidak asing lagi di Kota Batam, yang menaungi bidang seni, politik. Nah, di sini penonton penonton silakan berkomentar, silakan memberikan pertanyaan kepada Bundo yang ada di sebelah saya, bagaimana beliau merintis karir beliau di bidang seni dan di bidang politik sehingga sampai saat sekarang ini beliau menjadi salah satu politikus wanita asal Minangkabau. Tapi sebelum itu kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton kami, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV untuk selalu memberikan dukungan kepada program-program yang ditayangkan oleh Suara Minang TV. Dan untuk itu Suara Minang TV ikuti acara kami pada malam hari ini di acara Bundo. Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Oke, penonton, pada malam hari ini saya bersama seorang Bundo hebat, Bundo yang sangat luar biasa sekali, yaitu saya bersama Bundo M. Kim atau nama asli saya Emrawati, tapi lebih dikenal dengan nama Bundo M. Kim. Bundo M. Kim. Oke, Bundo, selamat malam, Bundo. Selamat malam, Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo, boleh sapa dulu penonton kita, Bundo? Baik, selamat malam untuk seluruh penonton Suara Minang TV, Suara Awak dimanapun berada, Batam khususnya dan Kepri pada umumnya. Salam kenal, salam silaturahmi berencana dari Ambo Bundo M di Batam. Oke, penonton, nah apa malam ini yang akan kita kupas dari Bundo M. Kim yang sekarang, kalau dulu Bundo M, terkenal Bundo M, sekarang Bundo M. Kim. Nah, dan Kim ini apa sih? Apakah suatu marga, apakah suatu talenta, atau suatu gelar, kan kita tidak tahu. Nah, malam hari ini kita akan kupas perjalanan beliau mungkin dari masa-masa mulai merintis karir di bidang seni ya Bundo, kemudian sampai di perantauan, kemudian sampai sekarang menjadi politikus wanita ya. Nah, bukan ahli, maksudnya beliau sudah berkecimpung di dunia politik, walaupun ya Bundo mungkin masih berjuang untuk bisa menjadi legislatif nantinya. Tetapi paling tidak sangat terbatas sekali perempuan-perempuan yang mau berkecimpung di bidang politik tersebut. Nah, penonton, kita gali kiat sukses beliau gitu. Sebagai seorang perempuan yang kodratnya ibu rumah tangga, Bundo, yang seharusnya menjadi ibu dari anak-anak, menjadi istri dari suami, tapi tetap dengan kodratnya, tapi tetap bisa berkarir di bidang seni dan di bidang politik. Nah, Bundo, selamat datang di studio Suara Minang TV. Iya, ini bukan kali pertama Bundo datang ya, kalau datang gitu. Tapi duduk di sini di kursi panas ini adalah malam pertama Bundo. Siap. Tapi kalau Daem sudah Damon. Ya, Damon udah pernah ya Pak kameramen, Pak Awas, Pak kameramen. Oh iya, kami mendoakan juga dulu untuk kru SMTV. Kalau semalam saya didoakan sama Pak Hos supaya cepat sehat, malam ini saya bisa tampil kembali walaupun belum maksimal. Dan salah satu dari kameramen kami juga dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kru Suara Minang TV supaya bisa untuk lebih memaksimalkan untuk persiapan milad SMTV yang pertama. Nah, Bundo, boleh ceritakan kepada penonton mungkin karir Bundo dulu. Bundo pernah bercerita juga dari bahwa Bundo kecil dari
kampung Remaja. halaman jualah lah meniti karir itu dari bidang seni gitu. Dan Siap. malah pernah di Calian foto Mbak Bundo itu dulu di kampung itu seorang seni Artis ya. artis gitu. Artis Kota Padang, Artis Kota Sumber lah Padang umumnya, dengan ya. bentuk tubuh yang tidak seperti sekarang. Dan sangat cantik sekali. Nah, boleh Alhamdulillah. silakan Bundo beritahukan Jadi, kepada baik. penonton. Dan Bundo, malam ini pun biasanya itu tidak hanya orang Batam yang menonton Bundo. Siap. Bundo silakan Berbahasa jual Indonesia. potensi Ya. Bundo yang ada di diri Bundo kepada penonton yang menjelak malam kini. Siap. Baik, selamat malam penonton. Mungkin sekilas balik bagaimana perjalanan saya menjadi insan seni. Sewaktu saya masih kecil, papa saya dulu seorang entertainment, tapi di bidang klasik saluang. Jadi papa saya seorang pemain saluang dan juga penyanyi saluang, pemain randai dan segala macamnya. Ketika saya masih SD, sering diajak beliau untuk mengikuti kemana beliau pergi, sehingganya saya mempunyai mental dan keberanian untuk beradaptasi dengan orang banyak. Nah, setelah saya SMP, papa saya masih berkiprah di bidang randai, saya pun pernah menjadi biduan randai, pernah melakoni jadi biduan di tengah orang ramai, karena ada sedikit suara yang dititipkan Allah, mungkin merdu kata orang, insya Allah mudah-mudahan tetap begitu. Akhirnya saya SMP itu sudah mulai bernyanyi dari panggung ke panggung, tapi sekedar penyumbang saja, mungkin pesta-pesta dan segala macam. Ketika saya sudah duduk di SMA di Padang, kota tercinta, saya kelahiran Padang. Ketika saya SMA, orang tua saya mulai streng lah, tidak memperbolehkan saya untuk tampil di panggung, khusus untuk sekolah saja dulu. Tapi tetap pada masa itu, bahasanya itu ya apa ya, mencilok-cilok Bu Des, paiso manggung itu sembunyi-sembunyi. Akhirnya setelah saya tamat SMA, betul-betul lah saya berkiprah dari panggung ke panggung, dari organ ke organ, dari band ke band yang ada di Kota Padang dan Sumbar. Alhamdulillah di tahun 97, itu masanya puncak karir yang sangat baik menjadi artis DPRD tingkat 1 Sumbar di masa itu. Di masa Tahun itu 97. sudah bernyanyi di depan gubernuran lah. Kebetulan dulu waktu di Padang menyanyi di instansi kayak Pos dan Giro, kantor wali kota, saya dulu penyanyi instansi. Terus Itu masih berjalan. sekolah ya Bunda? Itu sudah tamat SMA. Sudah tamat SMA. Nah, masa kuliah pun juga seperti itu, saya masih tetap manggung dan kemana-mana tetap manggung. Jadi setelah perjalanan itu tahun 97 saya akan menikah, married, sampailah saya di Batam. 98 saya melahirkan anak pertama, mungkin sekian tahun saya vakum. Habis itu sekitaran tahun 2013 lah, saya muncul di pelantaran orang Minang Kota Batam. Ketika itu ada Gema Minang Pasar Induk, mungkin Bude sudah ada zaman itu ya. Jadi Gema Minang Pasar Induk membutuhkan seorang MC. Kebetulan di Padang saya sudah menjadi MC juga, tapi host lah ya, dari lapangan ke lapangan. Terus saya sampai di sini, saya membawa acara di Gema Minang Pasar Induk, disitulah saya terbidik kamera. Ternyata ada seorang perempuan Minang ini mungkin yang berbasik seorang MC, pembawa acara. Akhirnya dari situ orang Minang mulai membidik kamera kepada saya dan mulai melihatlah potensi saya. Karena memang saya dulunya memang seorang penyanyi, jadi sampai di sini saya tidak pernah diperbolehkan oleh suami saya untuk bernyanyi itu dari panggung ke panggung, mencari honor lah, bahasa honor gitu. Cuman penyumbang saja. Ya begitulah Bu Des, akhirnya Berarti Bundo dari 97 merantau ke Batam, setelah nikah dibawa ke Batam, itu nggak pernah muncul? nggak pernah muncul. Sampai 2013? Muncul beralek-beralek, menyanyi beralek gitu. Baik, beralek, nyanyi Iya, gitu. nyumbang gitu. Nah, munculnya ke organisasi orang Minang itu setelah adanya Gema Minang Pasar Induk. Iya, tapi seketika saya di 97 itu, tawaran-tawaran banyak masuk ke saya kepada suami saya untuk menyanyi di Nagoya Plaza Hotel itu di tahun 98. Terus di tahun 2000, Hotel Sarijaya Hotel pun meminta kepada suami saya, istri abang kan seorang penyanyi, seorang artis di Kota Padang, kenapa dianggurin markatnya? Ayolah mencari rupiah di sini untuk menyanyi dari hotel ke hotel. Cuman karena suami saya seorang Minangnya, ismenya kuat banget, jadi perempuan Minang itu memang tidak dibolehkan menyanyi di hotel katanya. Cukup kalau kamu Walaupun menyanyi. cuma sekedar menyanyi ya Bunda Iya, ya. memang dibayar sih. Iya, walaupun sekedar menyanyi, maksudnya mungkin image-nya itu kalau di hotel itu mungkin tidak bagus. Itulah tadi Padusi itu mungkin Minang ya. katanya gitu. Jadi kalau kamu pingin nyanyi lah udah kita pergi baralek tempat baralek kan banyak tuh, nyumbanglah nyanyi situ. Jadi setiap Bunda Emgo kalau tiba sampai baralek, itu orang minta tambah celek Bunda tambah celek. Akhirnya alhasil ya itulah terkenal, dan Bu Des pun bertemu Bunda dulu kan di panggung, Bunda menyanyi kan. Nah, itulah awalnya kita bertemu. Betul sekali Bundo. Jadi kalau memang Padusi Minang itu Bundo
mungkin jangankan untuk bernyanyi dari panggung ke panggung ya Bunda Iya. ya. Sebenarnya untuk berkarir saja kalau orang-orang dulu itu jangankan untuk berkarir, untuk sekolah saja dibatasi gitu karena Dibatasi. ujung-ujungnya pada itu sumur, dapur, kasur. Nah, sekarang kita merubah paradigma itu Iya, gitu. paradigma itu kita Bagaimana perempuan itu dia dengan tidak meninggalkan kodrat sebagai ibu rumah tangga tapi tetap bisa berkarir, tetap bisa menyalurkan talenta-talenta yang kita punya seperti Bunda lah. Bunda punya talenta sebagai penyanyi, Bunda punya talenta sebagai MC, sebagai host gitu. Iya. Dan itu masih bisa disalurkan walaupun agak-agak terlambat ya Bunda. Harusnya dulu pertama datang ke Batam Bunda udah langsung Ya, merintis tapi nih karena ya. Miswa yang tidak mengizinkan. Tapi dalam hal itu, Bu Des, ketika saya muncul itu saya bergabung dengan ibu-ibu membentuklah berbagai vokal grup Minang yang sudah saya bentuk. Iya. Tapi ternyata tidak berkembang mungkin karena kurangnya mungkin kedisiplinan atau kekompakan. Dulu saya pernah bentuk namanya Ekoni. Ekoni bersama Onsu yang ketua Serikandi Pemuda Pemuda Pancasila, Ibu Nelvi Tanjung, Ibu Cia, Ibu Nel itu Uniang itu kan. Terus saya juga pernah bikin vokal grup namanya Nandi Hati. Terus apa dulu namanya tuh pencinta musik Minang, IPMM ya. itu di bawah di bawah bimbingan saya. Tapi ketika saya tidak eksis, mereka pun tidak eksis. Jadi sebenarnya seni itu lahir dari rasa. Inilah seni. Seni itu dari rasa dan tidak akan mati dimakan usia. Iya. Seorang penyanyi akan tetap berkarir apabila giginya sudah ompong, mungkin suaranya sudah berubah. Itu pasti. Tapi selagi Apa pengaruh gigi itu ke suara Bunda? pasti, Pasti. karena kalau giginya omong tuh pasti berpengaruh itu suaranya Bu ya. Pasti berpengaruh dia, Bu Des, tidak akan semerdu yang seperti sedia kala. Makanya penyanyi harus dijaga itu pertama adalah gigi. Karena gigi itu adalah topangan suara. Yang dulunya saya bukan penyanyi dangdut, jangan salah, saya penyanyi rock dulunya. Penyanyi rock. Saya Wah. penyanyi rock, penyanyi cadas Mungkin nanti dulunya. penonton kita boleh suruh Bunda tes vokal nanti. siap. Karena banyak talenta yang Bunda mungkin ini punya di bidang seni. Mungkin nyanyi Minang ya pastilah. Iya, namanya orang kalau Minang, nyanyi ya Minang kan? pasti saya. Ternyata beliau dulunya seorang rocker ya. Rocker seorang saya rocker. penyanyi rock dulunya. Makanya kalau kemudian- disuruh saya bernyanyi dangdut, mungkin Bunda Em itu agak enggak cakep penyanyi dangdut, kan memang dasarnya bukan orang dangdut. bukan orang dangdut, karena rocker, tapi Rocker. bisa ya Bunda. Siap, bisa. Bunda, berarti Bunda Batamunya sama Damon itu di panggung Jo? Oh bukan, Damon itu Karena adalah Damon kan juga seorang gitaris. Damon gitu. gitaris dan penyanyi. Jadi kisahnya sedikit lah biar penonton juga tahu ya. Kisah saya sama Damon itu ada sedikit spesifikasinya. Saya sama adik bungsu Damon itu satu SMA. Satu SMA dan satu sekolah, satu tempat duduk. Kece orang Minang, konco palangkin. Kemana pergi seiring berdua, ibarat burung merpati nih, merpati sering berdua. Ketika di tahun 91, satu SMA itu adik kandung Damon itu meninggal. Adiknya namanya Era, meninggal adik kandungnya. Terus Ambo pikir dulu Damon sayangnya mungkin seperti kepada seorang adik gitu ya. Karena bertemulah dengan pengganti adiknya. ada pengganti gitu. adiknya. Tapi mungkin kita tidak tahu yang namanya jodoh. Ketika saya sudah tamat SMA di tahun 97 itulah, entah pula apa-apa jam tidak tahu lah. Akhirnya kita, ya itu tadi mungkin ada rasa yang tersimpan atau bagaimana. Dan saya pun sudah jenuh mungkin manggung ke Medan, ke ini segala macam. Saya manggung luar kota dulu. Oh sampai ke luar kota? Sampai ke Palembang, ke Lahat. Saya Instansi, melalui instansi pemerintah? Bukan, itu panggung. Oh panggung. Karena dulu saya mengiringi panggung kayak Yunus, hampir dengan artis ibu kota kayak Mega Mustika, Dahlia. Pernah saya kayak gitu ke keluar kota berkeliaran. Akhirnya saya mungkin sudah jenuh, kuliah pun sudah bertele-tele. Akhirnya itu menikah di tahun 97 dengan Damon. Betul, beliau juga seorang musisi, seorang gitaris, tapi tidak terlalu eksis di panggung. Tapi alhamdulillah sampai hari ini beliau membuka jalan untuk saya tetap berpanggung. Karena beristri atau bersami dengan seniman ini banyak hal mungkin yang tidak bisa orang awam memahami. Yang pertamanya tentu rasa cemburu harus dihabiskan. Inilah entertain, menjual potensi, bukan menjual diri ya, menjual potensi. Menjual potensi itu banyak risiko. Mungkin kadang-kadang yang suka banyak bapak-bapak juga, kalau muda juga, ibu-ibu juga, tapi itu tergantung kepada bagaimana kita menempatkan porsinya. Itu Bu Des. Bunda, sebagai bini penyanyi, laki pemain gitar, ada nggak sebuah karya yang Bunda lahirkan berdua? Ada. Saya dulu menciptakan lagu berdua dengan Damon itu kira-kira 10 tahun yang lalu itu Bangkale Cinto Sabah Menanti.
Bangkalai Cinto Sabama Iya, nanti. itu album hit saya. Itu memang sampai ke Belum sampai hari ini lagu itu masih di tangan saya dan saya belum bertemu penyanyi yang cocok untuk bawakan itu. Ketika tahun 2000 saya pernah dipanggil oleh produser untuk pulang untuk rekaman, tapi suami tidak mengizinkan. Karena sebagai seorang istri saya berpikir hak vetonya seorang suami ya begitu, kalau dia mengatakan tidak otomatis tidak. Akhirnya saya cuma dulu punya master sebuah lagu dan belum jadi direkam. Tapi seorang Bundo M Kim yang keras hati, kalau dengan suami tunduk juga. Insya Allah. Tetap tidak ya tidak gitu ya. Oke, penonton sangat luar biasa. Nanti kita akan tampilkan, kita akan dengarkan bersama nanti ya suara Bundo M. Tapi masih banyak yang akan kita kupas dari beliau. Tapi sebelum itu Bundo kita bacakan dulu komentar dari penonton. Siap, moga ada yang berkomentar. Ada dari Zulhardi Junet. Nah, Iko tadi udahnya Bundo ya. Iya. Udah Junet. Nah, udah Junet. SMTV suara orang awak. Iya, udah, makasih udah. Red Sky Analyzer. Hoyak lai Bundo M Kim ampe Anam. Agia lagu Cia Bundo. Titik salam ke Pak Mon Bundo SMTV mantap bana. Ampe Anam. Iya. Apa ceknya? Hoyak lihat Bundo M Kim ampe Anam katanya. Oh, angkonya ampe 6. Oh, mungkin. Jadi dia disuruh mau ya Kim Bundo, tapi kita belum sampai ke Kim. Nah, kita belum sampai ke Kim. Sabar dulu, sabar. Tapi kalau pengen menangga Bundo M Kim sepuasnya bermain Kim besok di SMTV ya Bundo. Iya, miladnya SMTV. Miladnya SMTV. Suara Minang TV, suara orang awak. Dan sana datanglah ke SM Cafe hari Minggu malam tanggal 27 kita bakim basam di sana. Itu biar puas ya Bundo. Biar puas bisa goyang. Angke kuponnya sayang. Itu belum seberapa tuh sayang. Belum seberapa tuh sayang. Nah, satu lagi dari Bunda Elvi. Seniman tuh yo cocoknya jo seniman pulo ya Bu Des. Sukses selalu Bunda M. Amin amin amin. Onde Damon. Kironya bakawani adik. Komennya mantap loh. Apa Kironya bakawani adiknya kawini nikahi udahnya. Yo boleh lah dipraktekin lagu Ustaz Bunda M. Iya Bunda Elvi. Itulah code kalau di kampung memang model itu banyak. Kedi dulu buahnya batangnya rasian dulu kan. Bakawan itu rajin Bunda M sama nanya kira serasa ada Bunda Elvi maka Bunda M rajin datang. Buka joki. Oke, Bunda. Nah, Bunda sebagai seorang seniwati gitu, kemudian Damon sebagai seorang seniman. Nah, Bunda kan sama-sama orang organisasi dengan Damon ya. Orang-orang suka berorganisasi sama-sama. Terus orang pasar gitu. Nah, kita pun bertamu di panggung, di organisasi. Kemudian baru-baru itu Bundo menciptakan sebuah karya yang sangat luar biasa dan mungkin menjadi emas itu prosesnya Bundo, sehingga kemudian si Bundo bisa menciptakan dengan Damon, kemudian bisa sampai kini sudah dilegalkan ya, sudah jadi emas itu yang akan dipakai oleh Gema Minang untuk sampai seterusnya. Itu prosesnya seperti apa Bundo? Sedikit kelas balik Ibu Des ya, sebelum saya menjadi organisasi tentunya ada latar belakang Ibu ya. Jadi ketika dulu saya di Gema Minang menjadi MC itu, saya di Gema Minang, saya waktu itu belum menjadi seorang pengurus Gema Minang. Jadi saya masih menjadi orang panggung, menjadi pembawa acara terbaik kata orang di Lubuk Baja. Dan sehabis itu, setelah itu 3 bulan kemudian ada pemilihan ketua Bundo Kandong di Kecamatan Lubuk Baja. Jadi saya ikut pemilihan dan saya terpilih menjadi ketua Bundo Kandong Kecamatan Lubuk Baja. Dan setelah itu Gema Minang kembali melirik saya menjadi lesa jajaran dari Pak Boy Gema Minang Pasar Induk. Tidak cuma 1 tahun, saya diambil oleh Bapak Yuhen Rican yang waktu itu ketua Gema Minang Kota Batam atau DPP bukan Kota Batam. Beliau langsung mengangkat saya menjadi Sri Kandi Gema Minang Kepulauan Riau. Ingat Bu Des dengan cerita itu. Di saat itulah sampai sekarang saya tetap bertahan di Gema Minang. Sampai kepemimpinan Bang Boni pun saya masih berada di Gema Minang. Dulu di zaman kepemimpinan Pak Yendri pernah disuruh untuk ancang-ancang lagu Gema Minang, tapi kecil orang Minang tak terbuka ijabnya itu dah. Tak tampak yang ditulis.
Jadi ketika Bang Antoni Lendra bilang kepada saya, pada suatu hari kami jalan, ada Bang Boni, ada saya, kita jalan di mobil, dibilangnya, Bundo, ya Bang, Bundo kan wakil ketua bidang kesenian nih di DPP. Cobalah Bundo orak-arik ciptakanlah lagu Mars Gema Minang. Mungkin Budes tahu lah waktu itu sedang ciptakan. Jadi ciptakan lagu itu dengan suami istri, suami saya Damon memetik gitar, saya menciptakan bagaimana lah untuk Gema Minang ini menyatukan orang Minang ini. Otomatis ada kata-kata pemersatu saciuk ba ayam sadan ciang ba basi. Jadi di kala itu harus Budes tahu lagu ini menjadi kontroversi, menjadi polemik selama 1 tahun. Karena mungkin rekan-rekan kita yang punya intelektualitasnya juga mempunyai karya dan ingin membentuk lagu Mars Gema Minang. Dan Bang Boni di saat itu membuka, silahkan siapa ingin membuat Mars Gema Minang, tampilkan, nanti yang terbaik kita ambil. Dan alhamdulillah lagu saya menjadi yang terbaik. Ketika saya ditelepon oleh Bang Boni, Bundo, lagu Bundo dikirimkan, kita akan segera untuk mengadrt-nya dilegalkan, itu lagu Mars Gema Minang. Itulah ceritanya Budes, karena keakraban saya dengan Bang Boni. Tapi waktu itu ada nggak Bundo masuk Mars Gema Minang dari yang lain gitu untuk menjadi pesaing gitu? Enggak ada. Zaman itu ada yang membuat lagu-lagu Mars yang lain ada. Cuman lagu bahasanya itu kan udah saya ambil semua. Kan saya ngambil sacio ba ayam sadan ciang ba basi mambangki batang tarandam, itu kan bahasa saya. Bulekanlah tekad membangun nagari, basamu mangko menjadi. Itu baru seketek tuh penonton. Itu Mars dari Mars Gema Minang yang saya ciptakan bersama suami saya. Suami saya main gitar dan saya menciptakan lagu itu. Ada 3 hari kami duduk berbincang tentang lagu itu. Setiap kata-kata yang kurang pas, memang Damon yang merubah kata Damon begini, setiap kata-kata yang kurang pas tolong direvisi, akhirnya alhamdulillah Budes menghasilkan lagu yang seperti itu, yang katanya alhamdulillah orang-orang semua DVC Gema Minang Kota Batam menyenangi lagu tersebut. Iya, karena lagu itu semangat gitu, penuh gelora. Iya, kan pakai apa? Terus kata-katanya juga. Ya. Jadi Gema Minang itu selalu di hati. Gema Minang selalu di hati, satukan muda-mudi. Berarti yang ada di Gema Minang tuh muda-mudi semua. Untuk menyatukan. Iya, jadi menyatukan muda-mudi. Bagaimana menghasilkan karya-karya terbaik. Jadi inilah kita generasi muda Minang loh, perempuan Minang, laki-laki Minang yang bernaung di dalam itu. Dan liriknya sangat luar biasa ya Bundo. Alhamdulillah. Dan lagu itu juga sudah dilegalkan dan mendapatkan penghargaan dari masa kepengurusan Bang Boni ya Bundo ya. Dan itu sampai nanti itu akan dipakai. Akan tetap dipakai dan saya berharap ketika saya sudah tidak ada lagi, lagu itu tetap bergema dan anak muda Minang, khususnya yang orang Minang, bisa menikmati menyanyikan lagu tersebut, karya-karya dari Bundo M. Mana tahu mungkin untuk Marsnya IKSB lagi mungkin next ya Bundo ya. Kalau IKSB mungkin perlu waktu kurun yang panjang karena berbagai daerah yang ada di dalam itu Bu ya. Ada berapa 18 kabupaten kota tentunya punya ciri khas Solo, mungkin apa ciri khasnya, tanah datar mungkin apa. Tentu kita harus membaurkan di dalam satu lirik lagu yang sangat pas. Karena sejatinya mencipta lagu itu adalah feeling, mood. Kalau kita tidak lagi mood, setahun pun tidak akan kelar-kelar itu lagu. Kalau kita lagi happy-happy, senang-senangnya 3 hari jadi itu lagu. Itulah rasa. Oke Bundo, kita baca dulu komentar dari penonton kita sebelum kita lanjut. Ada dari Andri, malam Bundo. Malam, semalam Andri. Lah sehat Bu Hasna. Oh Bude. Allah udah, sehat-sehaan. Ardi Irawan. Bukan main inspirasinya, kedua orang Bundo senior sudah satu panggung. Banyak menginspirasi bagi perempuan-perempuan lain. Sukses Bundo dan semoga selalu sehat serta sukses. Terima kasih. Sofi Husni, Bundo M, Selamat malam Sagalo Namuah Malagu, Namuah Masak Lama, Namuah Bapolitik, semangat buat Bundo Minang Batam. Wah, Bundo memasak iyolo kiranya. Donald bin Rajab Bu Hos luar biasa. Makasih Donald. Beko ke diantan. Kami pemenjanguk kasih. Pemenjanguk, bukan pemenjanguk, emang meninggal. Sauti Ahmad Al-Kahar, sukses selalu SMTV. Babang Sauti datang ke sini, traktir kami makan. Oke, nah itu Bundo. Bundo,
suara Bundo memang luar biasa. Namanya Seniwati itu, jadi dalam menciptakan sebuah lagu itu kalau mood ada baru bisa menciptakan. Nah, Bundo, Bundo M Kim. Nah, kita masuk ke Kim. Kenapa Bundo kini menjadi dulu dikenal dengan Bundo M, sekarang Bundo M Kim? Kim itu apa sih gitu? Kim itu adalah kesenian irama Minang yang dimana Kim itu biasanya kita kalau mengadakan acara kan door fresh itu ya. Tapi ini Kim itu kesenian irama Minang memberikan door fresh dikemas dalam musik dan lagu. Dendang pantun berhadiah. Nah, Bundo, dendang pantun berarti Bundo bernyanyi sambil berpantun gitu kan? Nah, itu inspirasi pantun itulah ada di dalam kepala atau di apa gitu? Pantun yang 90 itu memang dihafal di luar kepala kita dari 90 pantun? Iya, dari satu si Jampang Jaga Betawi berakhir dengan Gunung Merapi Jasinggalang. 90 pantun harus berada di luar kepala. Makanya penyanyi Kim itu adalah penyanyi yang cerdas, bukan penyanyi kaleng-kaleng. Karena sama dengan disc joki. Tapi yang dia emang kaleng. Iya, karena yang disc joki sama dengan DJ, otaknya bermain, suaranya keluar, tangannya pun bermain di bawah. Itulah penyanyi Kim. Bundo, banyak orang awak sendiri banyak yang tidak tahu dengan permainan Kim. Contohnya banyak ini rekan-rekan saya nih Kreasi TV, ada beberapa yang tidak tahu dengan macam mana hadiahnya gimana gini gitu, nggak paham. Nah, Bundo, permainan Kim itu sebenarnya memang permainan tradisional orang Minang. Iya, kalau Bude ingin tahu sedikit sejarah Kim, biar semua orang tahu Kim itu seperti apa. Jadi sejarah Kim ini berasal dari ranah Minang, dan itu dulunya dibawa oleh kepada orang Cina. Zaman dulu kan banyak pedagang Cina datang ke Medan dan membuka pasar malam di situ. Tapi dengan berbahasa Cina. Ada putra Minang terbaik yang bernama Bapak Rajo Bintang. Rajo Bintang ini beliaulah yang bekerja dengan saudagar Cina itu, bekerja sebagai tukang lampu lah dendang Kim berhadiah ini. Dan beliau mendengarkan setiap hari dendang Kim yang keluar dari orang Cina itu, dan beliau berubah kata-kata itu menjadi kata Minang. Makanya ada pantun Kim itu 82, Medan Tanjung Marawa, Medan Batang Toru. Nah, Medan Batang Toru Basimpang Kabrastagi. Di hati lai ke-7 tapi udahlah babine. Itu 81 angkanya. Itu 81 angkanya. Bukan 831. 81. Nah, ada lagi yang lebih sedihnya lagi pantunnya. Banyak minta pantun ke Bundo. Malang untungnya badan, tak sayang pamenan orang. 68 angko badendang, 68 tolong disilang. Penyanyi Kim itu tukang pantun. Setiap kata ada pantunnya. Nah, itu kalau penyanyi Kim. Jadi pantun itu dihafal di luar kepala. Itu masanya Medan Batang Toru 81. Cari-carilah itu apa iku-ikuannya supaya cocok gitu. Kalau pantun itu kan AB itu. Tapi beda-beda Bunda. Misalnya ada setiap pemain Kim itu pantunnya beda-beda. Enggak, tetap sama. Sama. Karena acuannya kan tetap dari angka tadi. Si Jampang Jago Betawi, si Ana Duduk Marendo, Gadiang Bidok Painan, Simpang Ampek di Kota Padang. Ya pantunnya seperti itu. 90 pantun itu di luar kepala, tergantung mengkombinasikan dengan bahasa pantun yang lain yang pas menjadikan suatu nyanyi. Dan nyanyinya bisa dinyanyikan kemana saja. Bisa lagunya lagu Minang, bisanya lagu-lagu Barat. Kayak lagu Ku kenal di kau lalu jatuh cinta bagai pertama. Nah itu di Kim kan. Kini dicabui atau digoyang dengan angku yang datang. Nah begitu. Jadi penyanyi Kim itu penyanyi senior. Semuanya bisa masuk lagunya. Mulai dari lagu Barat, lagu Cina, lagu Jepang, lagu apa saja. Kalau dia penyanyi Kim senior bisa dinyanyikannya. Dimasuk-masukkanlah angka pantun itu. Makanya tukang Kim itu jangan dilawan bawa pantun. Tukang gadele kata orang. Iya, tukang gadele. Terus apa namanya Bundo? Dan memang mungkin untuk pemain Kim itu memang membutuhkan insting yang capek karena sambil oyak kaleng, sambil nyanyi, sambil itu mencari angko, menyusun angka. Sama dengan disc joki, tapi lebih berat kerjanya dari DJ lagi. Karena DJ cuma kan hidupan musik terus bergoyang mengikuti irama. Kalau penyanyi Kim itu tidak, mencabut angka, udah terbayang pantunnya, susun angkanya di mana, cabut lagi, terbayang lagi pantunnya. Kalau tidak ketinggalan musik, dia harus senada dengan musik Bu ya. Kalau tidak senada dengan musik, ketinggalan musik ya pales. Penyanyi Kim tuh penyanyi istimewa. Tapi yang pastinya permainan Kim ini bersemangat lah ya Bundo ya. Maksudnya bukan lagunya sedih, pokoknya iya karena bergerak semua, badan tuh bergerak semua. Iya. Otak berjalan, badan bergerak ya Bundo. Iya benar. Betul.
penonton luar biasa sekali. Nah, penonton besok kalau penasaran, karena memang masih banyak Bundo orang awak yang belum kenal dengan Kim. Gitu. Iya, memang harus sih itu dari Minang, tapi banyak gitu. Ya salah satunya lah dari kru SMTV aja banyak gitu yang tidak tahu. Nah, bingung gitu. Terus hadiahnya bah acaranya, terus lagi kok bah acaranya katanya karatenya ada 3 karate katanya gitu. Iya. Nah, Jadi Bundo kan nanti mengatakan itu kita bermain 1 baris 5 angka mendatar. Perhatikan kupon di tangan Anda dan lihat angka yang saya dendangkan. Dengar angka yang saya dendangkan. Misalnya kan 1 baris itu 5 angka. 1 kolom itu ada 6 baris sampai ke bawah. Berarti 30 angka jumlahnya. Jadi perhatikan kupon di tangan Anda. Misalnya Bundo yang menyebutkan, hai si Jampang jago Betawi rang bagak takut jo bini. 1 Sabang kiri, 1 tolong silangi. Ondeh dakan duang oi. Cari angka 1. angka 1. Silang angka 1 dicontek. Walaupun kadang mungkin Bundo karena terperangan jelek Bundo jadi lewat. Benar. Apalagi kalau lagu Pariaman dah jalin nyoleh itu hantu kerjanya terperangan. Karena contoh tadi itu kan bukan enggak menegaskan 1 disilangi kan 1 disilang onde da oi kan seru sama Buddha. Iya kan? Lah perangan telah terang ke 1 kan. Nah, beko kadang padahal ini 8 kan. Pada 8 ya ini lah terlewat. Nah, itu penonton. Jadi walaupun awak tuh terpesona dengan penyanyi dengan tukang dendang namanya tukang dendang terpesona, tapi harus fokus di angko yang ada di kartu yang awak paci. Iya, perhatikan kupon di tangan Anda 1 baris 5 angka mendatar. Tidak boleh menurun, kalau menurun itu TTS namanya. Tapi Bundo, boleh seketek didendangkan 1 pantun Bundo. Biar penasaran penonton, silakan. Oh, yang tadi kan ada meminta sampai 6 ya. Sampai 6. Nah, itu untuk Bang Junet, ini pantunnya dendang-dendang Pariaman. Kok malompe udah tabanam maniti pasti tagamang cari ampe pulau 6 ampe 6 badendang onde udah sayang ampe 6 ditandukan nun adodun sana mana nun adodun sana mana kembali kaleng digoyang. Asik. Itu ampe 6. Nah, bekonya terperangah penonton ada suara Bundo belakang lewat. Ini banyak yang model tuh Budes. Kadang-kadang lain kicikkan kan penonton perhatian kupon di tangan Anda, jangan melalak kepada saya. Jangan melalak kepada saya. Ini kadang galak acuk model tuh Bunda main belakang. Tapi memang banyak kan Bundo. Kalau terlama tuh mah dengan lagu di asik. Ini ada asik bajoget gitu kan terlewat angko. Biasanya kejadian ini terjadi setelah lagu Pariaman dan Ginyang Mak Taci itu enggak fokus lah itu dah. Lasih bajoget. Lasih bajoget nah tentu kan cucu alih nak jaleh le. Nak jaleh nak diantak tuh le do atur menang dak menang jadi le. Oke, penonton. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk menyaksikan Bundo M Badendang itu kita di Milad SMTV hari Minggu tanggal 27 November 2022 hadir di SM Cafe ya Bundo, dan kupon tersedia untuk seluruh penonton secara gratis Bundo dengan hadiah-hadiah yang sudah disediakan oleh SMTV, panitia dan sponsor. Siap. Bundo, kita baca dulu sebelum kita lanjut komentar. Bundo Elvi, semoga akan tercipta lagu-lagu atau mars-mars yang lainnya untuk masa datang. Sukses untuk Bundo M dan Udamon. Amin. Langgeng Samawa untuk pasangan pemusik kita. Amin. Amin. Erianti hadir. Ya Uni, terima kasih penonton setia SMTV. Nah Bundo, seni. Nah, kita sudah gali seni yang ada pada Bundo. Tapi sebelum kita masuk ke berikutnya, Bundo permintaan tadi coba rocker tadi seketek Bundo. Oh, lagu rock. Nah, seperti apa Bundo? Kalau dangdut kata Bundo lebih kepada rocker Bundo gitu, bukan ke dangdut gitu. Jadi lagu kenangan dulu saya yang paling suka itu lagunya lagu Mas Sandi. Di antara mereka anak-anak remaja, di antara mereka anak-anak sekolah bernyanyi bersama. Ya, itu zaman-zaman saya bernyanyi dulu, masih ingat. Itulah ciri khas rocker saya. Memang malu juga umur udah kayak gini. Tapi enggak, ini serasa nih kalau Bundo di badannya mungkin agak-agak sebesar ini mungkin masih merocker lah kayaknya. Iya, mungkin masih merocker tapi pun tidak layak diketawakan anak. Kan anak saya udah gadis ke 1 SMA dan pasti dia berkata, "Mama kok gitu deh, lebay deh." Pasti begitu ya.
Tapi setidaknya dia tahu mamanya dulu pernah jadi seorang rocker, sekarang menjadi bintang panggung. Alhamdulillah, mungkin begitu saja. Ya, tapi nurun enggak Bundo ke anak Bundo? Kebetulan bakat anak saya sepertinya modeling. Kiki dia lebih cenderung ke fashion, memperagakan pakaian, baju-baju, model. Ya tapi tak berapa jauh lah buah itu jatuh dari pohonnya dan suaranya juga merdu. Tapi sepertinya arahnya lagu-lagu Latin, lagu-lagu Barat. Ya lebih cenderung ke arah lagu ke barat-baratan gitulah, Budes. Jadi Karena dia mengikuti modern karena hidup dan lahir di Batam. Iya. Kalau di kampung mungkin bisa diasah ke Minang ya Bunda. Biasa ke Minang, tapi kalau Minang-Minang kekinian dia ada suka seperti lagu Naki Cerinan Tarang suka, terus lagu-lagu DJ Sabar Lampanentian suka. Tapi bisa Bunda kalau misalnya disuruh nyanyi bawa organnya bisa gitu. Bisa? Bisa. Bisa. Berarti Iya, begitulah. masih mewarisi lah. Ibu itu tidak akan jatuh ke putra atau putrinya. Jadi kebetulan anak saya Kiki, anak semata wayang, di sekolah pun seperti itu. Ketika ada untuk model-model beliau selalu dipilih, dan bernyanyi pun sepertinya lebih eksis dengan lagu-lagu yang heboh gitu. Tidak terlalu seperti saya melankolis gitu ya. Pokoknya gitulah, kalau saya bernyanyi rock kayak gitu, saya keluarkan suara rock saya di rumah, dia langsung bilang begini ya, ternyata mama dulu idola ya, begitulah kata-katanya. Jadi Oke, Bundo. Penonton, kita sudah gali seni yang ada di diri Bundo M. Kim, dan kenapa sekarang nama beliau lebih dikenal dengan Bundo M. Kim, dan sekarang beliau mempunyai satu entertain yang diberi nama Bundo M. Kim Entertain. Iya, Entertain. Nah, beliau ini sudah menjadi, kalau dulu penyanyi rocker di kampung di Padang, pindah ke Batam, kemudian beliau mungkin mulai menyanyi Minang, lagu campur-campur lah. Nah, menjadi dalam juri Minang juga. Sekarang beliau menjadi penyanyi Kim gitu. Nah, penyanyi Kim, yang mana penyanyi Kim itu tidak bisa penyanyi artis pun Kota Padang pun belum tentu bisa menyanyikan Kim ini, belum tentu bisa bermain Kim, hanya orang-orang tertentu. Nah, setelah kita gali seni yang ada di Bundo M, kita akan pindah ke politik. Nah, karena Bundo M ini juga merupakan salah satu politisi wanita Minang. Beliau juga merupakan ketua Ketua Wanita Persatuan, Bapak Wanita Persatuan, WPP, Ketua Wanita Persatuan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Ketua Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Riau. Sayap dari P3. Nah, Bundo mulai dari bila Bundo mulai merintis ke politik. Nah, iya. Jadi pada masa itu saya berkenal politik, saya pertama kali dipinang oleh Buya Safari Ramadan dari Partai Amanat Nasional. Jadi ada satu periode saya di sana, terus karena papa saya memang berdarah P3. Papa saya bukan politisi ya, tapi kalau kami dari daerah Tanah Datar itu, memang katanya dulu kan partainya tahu cuma Ka'bah. Masyarakat daerah Tanah Datar itu lebih fanatik kepada Ka'bah. Jadi ketika saya pulang kampung, terus saudara saya bilang, paman saya bilang, kenapa sih tidak di partai P3? Siapa yang besarkan partai ini kalau bukan kita yang umat Islam? Jadi ketika itu saya berkata, seharusnya potensi yang kamu punya ini, kamu pindah ke P3, di P3 kamu kembangkan. Karena toh P3 itu juga butuh seorang figur yang berasal dari entertain, tapi tidak melanggar syarat syariat agama dan juga tidak melanggar norma adat. Jadi dulu saya di PAN, dari Partai Amanat Nasional di PAN, kurang lebih satu periode bersama Buya Safari Ramadan. Akhirnya di tahun 2018 saya bergabung saya istirahat dari PAN, mundur dari kepengurusan dan juga dari jajaran pengurus dari Partai PAN. Saya dijemput oleh Bapak Haji Rizal Kurai selaku Ketua P3 Kota Batam, dan saya diajak bergabung ke beliau di Partai P3 di tahun 2018. Saya langsung dijadikan jadi ketua, bahasanya ketua WPP Kota Batam, ketua wanita Kota Batam. Setelah tidak lama sih, 2 tahun berlalu saya mencaleg juga di situ. Alhamdulillah, mungkin karena talent di bidang entertain dalam membawa acara, karena spesifikasi saya di partai adalah seorang pembicara, seorang moderator, dan juga seorang MC.
Jadi latar belakangnya selama kurang lebih 2 tahun saya di DPC Kota Batam, saya ditariklah oleh DPW Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi pengurus di jajaran pengurus Provinsi Kepulauan Riau, Partai P3. Makanya saya punya 2 jabatan di P3 pada saat ini. Jabatan saya sebagai pengurus harian adalah Wakil Ketua membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DPW P3 Provinsi Kepulauan Riau. Sementara di Banom, badan saya sebagai Ketua Wanita Persatuan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi alhamdulillah saya sangat nyaman di bawah lindungan Ka'bah ini. Jadi membuat saya merasa punya inspirasi dan saya pun tidak merasa terkekang dengan berikan keluasan saya untuk tetap berkarya, tapi itu dengan syarat tidak melanggar norma adat dan tidak melanggar norma agama. Karena sejatinya apapun partainya, kita pasti ada kaula muda di dalamnya. Jadi menghimpun suatu sentuhan baru. Dengan hadirnya saya di P3, saya berharap ada sentuhan baru yang selama ini mungkin dikatakan P3 itu partai tua, itu kata orang-orang. Tapi setelah hadirnya Bundo M, saya berharap di sana ada sentuhan baru dan merasa nyaman, adem dengan hadirnya seorang terkait berada di dalam partai Ka'bah ini. Dan alhamdulillah hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan sukses dan nyaman baik-baik saja. Insya Allah mohon doa dan dukungan untuk seluruh sanak sadonyo. Kalau Allah mentakdirkan, saya akan maju kembali dari Dapil Bengkong Batu Ampang. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada SMTV Suara Orang Awak yang sudah menghadirkan saya di sini, memberikan motivasi kepada seluruh perempuan Minang dimanapun berada, baik di Batam pun Kepri pada umumnya, bahwa sebenarnya perempuan Minang itu adalah perempuan cerdas yang tidak akan lekang dimakan usia. Apapun potensi diri terus tetap kita gali. Yang penting izin dari suami, izin dari keluarga, insya Allah berjalan dengan berkah. Oke, perjalanan Bundo M menuju ke legislatif ya Bundo. Iya, politisi. Nah Bundo, sebenarnya apa sih yang mendasari Bundo ingin terjun ke politik? Seperti kita ketahui Bundo menjadi masuk ke dunia perpolitikan itu urang mengecek halal sih sadonya, yang haram itu cek halahnya. Nah itu kan bahasa orang awak gitu. Orang awam. Perpolitikan itu sangat boleh dikatakan kalau mungkin kita disebutkan orang politik sangat menakutkan gitu. Nah Bundo, apa sih yang mendasari Bundo ingin terjun ke dunia itu? Gitu? Sebenarnya kalau kita bicara tentang politik, politik itu indah loh, seni. Sejak kita dibesarkan oleh seorang ibu sampai kita remaja, sampai kita dewasa, kita selalu pasti akan berpolitik. Contohnya, kita punya teman di sekolah, ini ada teman baik, ini ada teman curang, ini ada teman tak baik, pasti kita bisa memilah-milah. Bagaimana kita mengambil sisi baik dan membuang sisi yang tidak baik. Jadi politik itu adalah seni. Seperti saya pelaku seni dan saya mensetarakannya dengan politik, semuanya berjalan dengan indah. Yang pertama itu tadi, yang politik itu mungkin yang putih bisa menjadi abu-abu atau hitam, itu tergantung kepada pribadi masing-masing bagaimana menjalankannya atau mekanismenya di lapangan. Kalau yang pada sebenarnya politik itu intinya adalah memang kepentingan. Tapi kepentingan itu tentunya harus didasari dengan niat yang baik, niat yang tulus, bagaimana bisa memajukan, bukan untuk menghabisi ya. Itu bahasa politik yang kotor itu menghabisi. Karena sebenarnya politik bukan seperti itu. Politik itu adalah kepentingan mungkin penting kita berkampung, berdunsana. Kalau saya maju untuk legislatif, kepentingan saya otomatis ISME. ISME kita, karena kita tahu DPRD Kota Batam belum pernah perempuan Minang menginjakkan kaki di sana. Ya, itu dasar. Mungkin dulu ada Uni Rekaveni memang orang Minang, tapi kan campuran orang Minang. Kalau saya mau ada perwakilan dari perempuan yang Minang yang disebut Bundo, langkahkan kakinya di DPRD Kota Batam ataupun di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, itu baru membanggakan bagi orang kita. Makanya seharusnya dengan rendah hati saya meminta kepada seluruh wanita Minang yang ada di Kota Batam, ayo mengenal politik, jangan takut dengan politik. Karena di politik kita bisa cerdas, kita bisa untuk bermasyarakat, membaurkan diri, bagaimana untuk bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapat dalam berpolitik itu. Jadi sebenarnya begitu Bu Des. Berarti ke politik itu adalah memang murni keinginan Bundo sendiri atau panggilan hati Bundo gitu? Iya, kesana saya dulu politik itu sebenarnya keinginan saya juga. Pada dasarnya memang diajak ya, tapi setelah saya bernaung di politik, saya sudah mulai memikirkan ya, kenapa perempuan Minang harus Minang tidak pernah ada di DPRD Kota Batam ataupun di DPRD Provinsi Kepulauan. Kenapa? Sedangkan yang kita tahu orang Minang ini banyak, di Madima pun banyak orang Minang kok. Tentunya kita harus menyatakan diri, ini saya maju di legislatif, mungkin surat tantangan Pak juga ada. Ya istilahnya kalau Bu Des kan PNS ya, mungkin tidak bolehlah berpolitik. Tapi saya menghimbau kepada seluruh wanita-wanita yang rasanya punya potensi,
punya wawasan, silahkan untuk bergabung ke politik. Di sana akan menambah ilmu kita, dan di sana akan menambah kecerdasan kita, menambah kawan kita, sosialita kita. Tapi tergantung kita untuk menyelaraskannya dengan perjalanan kehidupan. Karena ini politik loh, tergelincir sedikit aja ya habis. Tapi ini politik. Jadi Bundo M itu makanya bilang kepada wanita Minang, jangan merasa takut dengan politik, berpolitiklah. Karena yang kita tahu, politik saat ini memang minus perempuan Minang. Boleh dikatakan perempuan Minang itu banyak yang tidak mau berpolitik. Nah, banyak yang tidak mau terjun ke politik, ya, Bundo. Ya. Nah, Bundo, Bundo terjun ke politik itu mendapat support nggak dari suami, dari anak, dari keluarga gitu? Iya, yang pertama menyuruh saya itu untuk terjun ke politik memang suami saya sih. Ya udahlah, nggak apa-apa, kalau kamu memang mau ya silahkan. Ya begitulah Bu Des, akhirnya saya menikmati dengan enjoy. Ya namanya di berpolitik biasalah ada sedikit kerikil-kerikil, jangan dijadikan pembunuh semangat, jadikan penjadi pemacu semangat. Kenapa kamu bisa, saya tidak? Berarti kan itu pertanyaannya. Anda bisa, saya pun harus bisa. Wah. Nah, zaman dahulu wanita Minang angkat senjata dengan sabenan alui. Kalau zaman sekarang kecerdasan perempuan wanita Minang itu diukur dari standar politiknya, maka majulah ke politik, tak ada masalah. Silahkan untuk berpolitik, tapi politik yang benar, jangan mempolitikkan orang lain, itu bahasanya. Nah, tuh penonton, jangan mempolitikkan orang lain, berpolitiklah secara benar. Nah, Bundo, 2 periode ya Bundo maju. Satu kali Ya, dari satu kali PAN ya. Bukan, saya P3 semua. P3 dua 2019 di P3 juga. Insya Allah 2024 masih dipercaya. Dan tetap. Berarti Bundo maju sudah pernah mencalonkan 2 periode. Iko yang ketiga? Bukan, itu yang pertama, yang kemarin ini yang kedua. Oh, ini yang kedua berarti. Oh, ya. Bundo. Nah, berarti Bundo lah pernah maju ke legislatif 1 periode ya. Dan memang belum ditakdirkan sih Bundo. Benar. Tapi kan mungkin pasti banyak lah waktu, tenaga, pikiran, material yang dikorbankan gitu. Apakah itu masih tetap membuat Bundo semangat gitu untuk maju di 2024? Jadi kalau bahasa itu sebenarnya ya, yang harus kita tahu seorang caleg itu belum juga dia mencalek dari siapkan rumah sakit depresi mental untuk caleg-caleg gagal. Itu bahasanya terhadap pemerintah dari siapkan rumah sakitnya. Jadi sebenarnya saya tegaskan, mencalek itu sebenarnya tanya diri kita dulu. Jangan siapkan diri untuk menang, siapkan diri untuk kalah. Sanggup nggak untuk kalah? Kalau sanggup untuk kalah berarti sudah menang. Kenapa? Apabila Anda kalah dan Anda masih baik-baik saja, berarti Anda sudah menang. Tapi ketika Anda kalah, Anda tidak baik-baik saja, berarti sudah kalah itu namanya. Sudahlah kalah, mental kan yang masuk ke rumah sakit jiwa kan. Nah, jadi itu nikmati saja Bu Des. Itu dapat dicari, tapi akal sehat hilang susah juga kan. Yang penting hobi tersalurkan. Yang penting kita lah bertarung, itu bukan hobi lagi, itu sebenarnya kepentingan untuk menjadi anggota DPRD legislatif, membawa suara perempuan Minang ke DPRD Kota Batam, menyampaikan apresiasi mereka, khususnya orang Minang ya, tapi untuk seluruh masyarakat Batam. Tapi kalau belum Allah takdirkan itu akan terjadi. Tapi Bundo, luar biasa sekali sih Bundo. Maksudnya Bundo ingin membawa, ingin menggoreskan satu cerita bahwa ada perempuan Minang. Kalau Bundo duduk di legislatif, berarti Bundo lah perempuan Minang pertama yang menjadi anggota DPRD di Kota Batam. Kalau di provinsi, di DPR RI ya ada dulu Bundo Dwi Latifah. Bundo Dwi Ria Latifah ya. Ada dari partai PDIP. Dari partai PDIP, beliau tinggal di Karimun, beliau dari provinsi Kepri. Nah, ada gitu. Tetapi yang untuk Kota Batam belum ada. Untuk Kota Batam dan untuk provinsi belum ada ya Bundo. Nah, Bundo, apa sih tujuan Bundo gitu yang sebenarnya itu ingin, apakah hanya sekedar ingin agar ada perempuan Minang itu duduk di legislatif, atau ada sih tujuan yang Bundo inginkan gitu seandainya Bundo duduk diamanahkan menjadi anggota DPRD Kota Batam nantinya? Ya, karena saya kalau seandainya duduk di DPRD Batam berarti kuota 30%, tentunya harus perjuangkan di sana ada perempuan. Tentunya kesejahteraan perempuan, ibu dan anak, dan bagaimana kecerdasan perempuan itu semakin bisa untuk dikedepankan, dan perempuan-perempuan yang ada di Kota Batam maupun provinsi yang menjadi maju dan cerdas itu adalah salah satu dari
pemicu saya untuk duduk di DPRD Kota Batam. Intinya ingin memperjuangkan tentang perempuan dan anak gitu ya. Iya, otomatis. Lebih kepada perempuan dan anaknya. Ya, karena bapak-bapak tuh bisa berjuang sendiri ya, bapak-bapak bisa berjuang sendiri, dan kita perempuan-perempuan yang harus memperjuangkan. Karena di balik laki-laki yang sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Kenapa perempuan hebat itu tidak bisa duduk di DPRD Batam? Ini menjadi tanya-tanya. Bagaimana bapak-bapak bisa mensupport mereka untuk jadi di DPRD? Berarti kalau di balik perempuan sukses belum tentu laki-laki hebat di belakangnya. Betul, belum tentu. Jadi Tapi di balik laki-laki yang sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Nah, ini bahasanya. ini clue nih penonton ya. Iya. Di balik laki-laki sukses itu ada perempuan hebat. Tapi di balik perempuan hebat belum tentu ada laki-laki yang Sukses mensupport bisa di belakangnya. Karena perempuan itu adalah perempuan yang tangguh. Contohnya, memperbandingkan dengan kehidupan hari-hari, sanggup nggak bapak-bapak di rumah itu anak digendong, ikan digoreng, nasi dimasak, air di kamar mandi dihidupkan, mesin cuci diputar? Coba saya bertanya, sanggup nggak bapak-bapak seperti itu? Tak sanggup kan? Kita lah perempuan yang sanggup, berarti kita perempuan hebat. Apalagi perempuan yang berkarir. Contoh nih. Contohnya Bu Des, contoh. pulang sekolah, masak nasi, mesin cuci hidup, goreng ikan, mungkin bapak-bapak kewalahan. Iya, gendong anak. Alun besok pilot sekolah ya, sekolah ya. Nah, itu perempuan hebat. Ibu di rumah kadang-kadang kan gas lo tuh. Lampiona pulang. Kalau laki-laki tinggal pakai kerajo cari piti pulang makan. Lalu lain. Nah, ayo, mau makan, mau minum gitu, mau baju gitu kan. Iya. Habis itu lalu itu makanya maaf bapak-bapak semuanya. Bukan curhat. Maksudnya inilah ibu-ibu perempuan hebat tuh, saya membangkitkan semua semangat perempuan, bukan Minang saja, tapi seluruh perempuan yang ada di Batam dan Kepri pada umumnya. Kita ini adalah perempuan hebat. Jadi kalau memang ada keinginan untuk berpolitik, jangan takut. Bergabunglah ke partai politik yang di sana bisa mengembangkan saya, berpolitiklah dengan benar. Karena sejatinya politik itu adalah seni, tergantung daripada kita untuk memakainya atau menjalankannya. Jadi jangan takut berpolitik. Jangan takut Politik berpolitik. itu adalah seni. Itu bagi orang seni. Kalau bagi orang seni, politik itu adalah seni. Kalau bagi orang yang lain lagi. Kalau orang Manggale, bah politiknya keberuntungan ke balabo kali. Oke, Bunda, kita bacakan dulu komentarnya. Putra Tunggal, mantap Bundo M. Siap. Putra Tunggal, oke, terima kasih Putra. Jadri Jailun, semoga cita-cita Bu M dikabulkan Allah, amin. Amin. Devitra Netri, mantap Suara Minang TV, mantap Bundo M. Makasih nih Dev. Besok kita podcast ini Devitra oleh seorang aktivis sosial. Bundo LP, mantap, setuju sekali dengan Bundo M. Terjun ke politik tidak mesti maju dengan mencaleg. Bisa juga berpolitik memajukan wanita Minang untuk mewakili Padusi Minang ke DPRD di tanah perantauan ini. Semoga sukses dan dilancarkan untuk maju di 2024 nanti. Amin, amin, amin. Amin. Jangan lupa Bundo Elvi, bantu Suara Bundo M di Bengkong. Siap. Tengku Johan Johari, tidak ada yang pasti, tidak semua laki-laki hebat dan tidak semua juga perempuan. Iya, salam kenal Pak Tengku Johari. Pak Tengku nggak usah baper. Itu damang tuh komen. Itu kan kata perempuan, kata wanita. Perempuan. Nanti kalau kami persoal laki-laki lain lagi katanya. Lain lagi kan, katanya. Nah, jadi nggak usah baper tuh Pak Tengku. Lismon, Bunda Zaskia, oke, Lismon ke siapa Bunda? Gamon. Damon kan siapa? Makasih Damon. Ayahnya Kiki, ayahnya Zaskia. Enggak, bahasanya Bunda Zaskia oke. Amin, gitu. amin, Bukannya amin. Ayang Beb oke, bukan gitu Bunda. Malu. Bunda Zaskia oke. Ya Damon, mana ikut Damon kemari. Yandri Putra Sultan Bagindo, sukses selalu Bundo M Kim 2. Amin. Terima kasih Yandri. Nah, makasih, banyak Bundo doa dari para penonton amin, untuk kesuksesan Siap. Bundo, baik mungkin dari ke pengembangan seni Bundo, kemudian untuk perpolitikan Bundo. Nah, Bundo, silakan di statement terakhir Bundo, apa yang ingin Bundo sampaikan kepada perempuan-perempuan, khususnya perempuan Minang dan umumnya seluruh perempuan yang menonton pada malam hari ini. Jadi saya di sini menginspirasi seluruh perempuan, khususnya orang Minang, jangan buang waktu percuma saja.
Ketika kita bisa untuk mempergunakan waktu itu sebaik mungkin, di saat kita berpolitik, maka berpolitiklah. Di saat kita menjadi orang panggung, menjadi orang panggung lah. Ketika menjadi seorang rumahan, hasilkan uang, bisa mungkin membuat rendang. Seperti saya, kalau ada waktu di rumah, ada pesanan rendang, saya akan pesan rendang. Jadi bagi di sana yang ingin mencicipi rendang Bundo Emkin, silakan juga berkabar. Nanti akan dibuatkan rendang enaknya. Jadi bagi saya tidak boleh waktu itu terbuang dengan cuma-cuma. Usia terus berjalan, pergunakan waktu itu seefisien mungkin, sebaik mungkin. Bahwasanya kita ini perempuan cerdas, kita bisa dan mereka juga bisa. Jadi salah satu-satunya yang harus kita titipkan di diri kita, buanglah sifat iri dan dengki, buang sifat yang tidak senang melihat kesuksesan orang lain. Kalau orang sukses kita senang, insya Allah Allah mensukseskan kita untuk kedepannya. Amin. Itu saja, amin. Nah, Bundo, tadi di awal Bundo menyampaikan pernah menjadi itu teringat barusan penyanyi Randai ya. Iya. Berarti sampai kini Bundo masih bisa untuk Dulu bapak saya sering kalau bersaluang disuruh saya menyanyikan lagu yaitulah Anak urang sabu andale yo mama oi singgah ka rumah si sultan mudo begitu papa saya dulu main saluang. Abak, saya panggil Abak ya. Abak memegang saluk dan saya disuruh Abak untuk berdendang dengan itu. Ketika saya kalau ingat itu jadi sedih ya. Begitulah papa saya dulu, Abak saya untuk memancing, membangun karakter mental saya menjadi seorang penyanyi. Beliau berdua, saya panggil tampil dari panggung ke panggung, ya begitu dasarnya Bu Des. Di mana panggung saya ditampilkan, dan terus saya juga sempat menjadi anak Randai, pakai baju anak Daro, terus saya ada pasangannya itu ya. Nah, terus nanti, ampunkan denai ayah kandung, ampun beribu kali ampun. Nah, sambah salam dijunjang jari sabuluh ambo susun, kan kayak gitu dulu bahasa Randai. Jadi Bundo Emiku memang terlahir mungkin diciptakan ya sudah untuk di panggung itu Bu Des, karena karaja lain pun nggak pandai kayaknya. tapi memasak tadi pandai loh. Iya, memasak itu saja. Karena saya dulu kan anak perempuan. Tapi kami lebih percaya rendang Bundo lama nih. Oke, nanti akan Karena dikasih kami kepada belum kru. mencoba, jadi kami- Oke, siap. Akan dikasih kepada kru SMTV nanti ya diantar. Kebetulan sudah mencicipi rendang saya itu. Ada Bapak Robi Saipo juga, ada Bang Henry Rahman Arita, Bapak Henry Koto sudah. Banyak juga orang Minang sudah. Iya. Tapi pastilah ya Bundo, orang Minang itu padusi Minang itu Harus pandai memasak. Jadi kalau padusi Minang itu jangan pintar babadak saja. Babadak santiang, taba, alis, taga, bibir merah, masak ada pandai. Kalau Bundo M boleh diadu, ayo kita perang sendok di dapur. Boleh kita serang sendok di dapur, perang suara pakai mikrofon, perang kaleng pakai main game. Inilah saya perempuan Minang. Saya bangga jadi perempuan Minang dan dilahirkan berdarah Minang. Oke Bundo, Bundo kok banyak lucunya penonton. Sebelum kita tutup Bundo, kita bacakan dulu komentar dari penonton Umirian. Sehat selalu Bundo M dari Tanjung Piayu, Sate Surya, Salero Bos, harga Amin, anak amin kos. Bundo, amin. Sehat selalu untuk Bundo sekeluarga. Mantap suara Minang TV, mantap owner Sate Surya. Siap. Agus Amir, hidup Babang Momon. Nah, yang di podcast Bundo M, yang hidup Babang Momon. Nah, Iya. siap Agus Lina. Ternyata Damon setia menonton Bundo malam kini. Siap. Karena belum mengikuti terus. Nah, Bundo, tak terasa 1 jam sudah kita bersenda gurau Bundo. Ya, dengan host yang sangat spesial ini, yang mantap, yang akhirnya kami berbicara seperti air mengalir, tidak sadar kalau itu kamera lagi mengintip kepada kami. Seakan kami bercerita tebel suhat. Makasih Bapak kameramen. Iya, jadi penonton, beliau juga salah satu partner saya. Banyak saya belajar dari beliau menjadi host seperti sekarang ini, menjadi MC juga banyak belajar dari beliau penonton. Anak murid saya yang sukses ini, karena beliau kenapa saya bilang sukses? Alhasilnya sekarang menjadi host yang terbaik ya. Saya bangga pernah memberikan masukan ilmu kepada Ibu Des. Itulah salah satu aplikasi yang sangat tapi kalau suara Bunda M saya nggak bisa ambil penonton karena saya nggak bisa bernyanyi. Nanti kalau saya ambil nanti ada saingan Bunda M. Siap. Nah penonton jangan lupa nih, merdunya suara Bunda M tadi pasti penasaran karena baru tadi sampai 6 ya Bunda. Iya. Tadi baru nomor yang keluar berapa Bunda? Sampai 6 sama 1.
Sampai 6 sama 1. Bundo, terakhir penutup 81 agih ke Pak kameramen. Oh, 81. Ya, oke. Iya. Belum sampai kita ke Milad Pak Pimpret. Ini kita baru bermain angka. Kasih dulu Pak Pimpret 81 Bunda. Oke, ini permintaan 81 dari Ibu Des, mungkin dari curhat dari beliau saya sampaikan. Onde Medan si batang toru basimpang kaberas lagi di hati lai katuju de udah babini. Onde dah sayang oi cari 81 di silangi alun adonan coki bu dos dan balaki ayo cari bini. Mohon maaf di sana bagura bahasa Bunda pada malam hari kok. Jadi di sana besok lebih lanjut dengarkan merdunya Bundo M Kim Badendang besok di tanggal 27 di miladnya SMTV. Ya. Bundo, silakan endorsekan Bundo. Oke, bagi seluruh dan sana orang Minang yang ada di Kota Batam pada umumnya atau Kepri yang melihat siaran ini, hari Minggu tanggal 27 November Minggu malam kita Bakim Ria, Bakim Badun sana di SM Cafe, tepatnya di dekat Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Mari dun sana yang ada dalam perantauan datang berhibur bersama Bundo M Kim Badendang dengan hadiah-hadiah dofres yang sangat menggembirakan. Supaya keakraban kita di perantauan semakin terjalin dan Dendang Kim semakin dikenal di Kota Batam dan Kepri pada umumnya. Baik dun sana jangan lupa datang. Salam dari Bundo M Kim Entertainment. Sampaikan alamat Bundo, nomor yang bisa dihubungi. Sih. Baik dan sana yang ingin memakai Bundo M Kim Badendang untuk acara milad, acara pesta perkawinan, terus acara family gathering, juga acara akikah dan segala macam, silahkan hubungi Bundo M dengan nomor telepon 0812 68 18 93 11 dan rumah saya beralamatkan Pantai Gading Residen, Bengkong Tanjung Buntung, Blok D1 nomor 9. Yang ingin minum kopi ke rumah boleh juga, yang ingin silaturahmi di sana boleh juga. Oke, Bundo, luar biasa sekali pada malam hari ini, Bundo. Atau boleh juga kalau penonton ingin mencari Kim atau penyanyi itu kalau tidak bisa menghubungi Bundo M, boleh menghubungi SMTV. Nanti Iya, kita yang akan- butuh MC, kebetulan profesi saya juga sebagai seorang MC atau host, yang butuh silahkan telepon saya langsung ataupun juga melalui Budes ataupun SMTV. SMTV. Kita akan sampaikan kepada Bundo M. Siap. Bundo, tak terasa 1 jam sudah berlalu, Bundo. Saatnya kita mohon pamit undur diri kepada penonton, Bundo. Mudah-mudahan Bundo sukses selalu di karirnya di seni, semakin Cemerlang. mendunia, karir Amin. dunia di, Bundo, Amin. di bidang seni, kemudian sukses di perpolitikan mudah-mudahan. Amin, amin, Ada amin. satu perempuan Minang nantinya, yaitu Bundo yang akan mewakili di legislatif 2024 nanti. Amin. Dan doa saya juga untuk seluruh kru SMTV, Suara TV Suara Orang Awak semakin maju, semakin terkenal dan semakin mempersatukan seluruh orang Minang yang ada di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Amin. Itu saja Bu Des, amin. Oke, baik penonton, saya Desmanis dan Saya Bundo M Kim Entertainment. mohon pamit undur diri pada malam hari ini, dan saya selaku host pada malam hari ini mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, ada komentar yang tidak terbacakan, dan nanti kita akan jawab satu persatu. Mungkin di YouTube Bundo kita tidak bisa buka. Siap. Nah, nanti kita akan balas satu persatu, dan terakhir kami mohon pamit undur diri dan tetap ikuti program Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru. Aduh, Minang.